Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh hal cerita anime Megami Ryu. Tetapi jika ada kesalahan dalam mengalur ceritakannya, mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama, langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita dimulai dari tokoh utama yang bernama Kushi, yang dimana Kushi ini merupakan seorang remaja sekaligus siswa SMP yang sangat malang nasibnya. Karena di usianya yang sekarang masih remaja, Kushi menyedihkannya harus bertahan hidup sendirian di jalanan sebagai gelandangan. Selain itu, bagi kalian yang ingin tahu penyebab Kushi jadi gelandangan ialah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor yang pertama adalah Kushi kenyataannya sudah tak mempunyai tempat tinggal karena tempat tinggalnya faktanya sudah hancur akibat mengalami kebakaran. Sementara faktor yang kedua ialah akibat kelakuan orang yang merawat Kushi, yaitu ayah Kushi yang dengan sangat tega menelantarkan Kushi layaknya anak buangan. Lalu sehabis itu, kita mulai saja dari suatu siang. Di saat Kushi lagi menjalani kehidupan jalanannya, Kushi pun pada waktu ini sedang terkapar di sebuah jalan karena akibat memakan makanan sisa yang ada di jalanan. Saat Kushi terkapar tanpa diduga, tiba-tiba Kushi mendadak dihampiri oleh seorang onesan sekaligus mahasiswa yang namanya ialah Minoru, yang untungnya berniat menolong Kushi, dan berkat niat Minoru, Kushi pun akhirnya dibawa oleh Minoru ke asramanya yang bernama Megami. Dalam tanda kutip, merupakan asrama khusus perempuan yang penghuninya terdiri dari Minoru dan 4 orang onesan yang tentunya masih belum terungkap identitasnya, guna mengasih makanan yang layak untuk Kushi. Selain itu, berkat niat Minoru juga, maka kondisi Kushi pastinya juga mulai membaik. Kemudian berikutnya, sehabis Kushi diberi makan oleh Minoru, Kushi pun memilih ikut saran Minoru yang meminta dia agar segera mandi menggunakan kamar mandi yang ada di asrama ini. Lalu saat Kushi mau mandi di kamar mandi itu, tiba-tiba tanpa diduga, Kushi dibuat kaget dengan pemandangan pegunungan, perbukitan, dan perkebunan yang dipersembahkan oleh 3 onesan yang bernama Kria, Frey, dan Shirina yang ternyata sedang mandi di kamar mandi tersebut. Lalu akibat kejadian itu, Kushi sebagai orang gak berpikiran hentong pastinya langsung gas cabut dari kamar mandi tersebut. Selain itu, karena usahanya, Kushi pun jadinya juga gak sengaja bikin salah satu onesan yang menghuni asrama ini, namanya ialah Athena, jadi terkapar karena akibat tidak bisa disentuh oleh pria. Kemudian singkat cerita, setelah Athena terkapar, Athena pun langsung dibawa para onesan lainnya ke tempat yang aman. Sementara dengan Kushi langsung diajak ngobrol santuy oleh Minoru, Kria, Frey, dan Shirina. Selama mereka mengobrol, Kushi pun dapat tawaran dari Minoru untuk menjadi pengurus asrama ini. Sebab asrama ini faktanya masih belum memiliki seorang pengurus. Mendapat tawaran dari Minoru, Kushi pun pada awalnya ragu menerima tawaran Minoru. Namun biarpun Kushi awalnya begitu, akan tetapi karena bujukan Minoru, Kushi pun jadinya gak bisa apa-apa selain memilih menerima tawaran Minoru. Singkat cerita, meskipun sebelumnya Kushi memilih menerima, akan tetapi pilihan Kushi pun akhirnya berubah menjadi menolak karena akibat mencegah Athena pergi dari asrama Megami guna menghindari Kushi yang merupakan seorang lelaki. Dan akibat pilihannya, Kushi pun jadinya langsung angkat kaki dari asrama ini. Selain itu, akibat pilihan Kushi juga, Kushi pun jadinya terpaksa tidur di sebuah taman. Kemudian di waktu Kushi lagi tidur, tiba tanpa disangka, Athena mendadak datang plus langsung menggendong Kushi kembali ke asrama Megami. Dan karena kelakuannya, Athena ujung-ujungnya akhirnya pingsan karena akibat gak sengaja disentuh kedua gunung alamnya oleh Kushi. Lalu selain kelakuan Athena bikin Athena pingsan, kelakuan Athena faktanya juga bikin Kushi memutuskan menerima kembali tawaran Minoru, yaitu menjadi pengurus asrama Megami. Sebab Athena faktanya udah mulai menerima kehadiran Kushi di asrama Megami. Kemudian setelah itu, beberapa hari pun berlalu, sampai suatu malam saat Kushi lagi molor di kamarnya, Kushi pun waktu ini dikagetkan dengan mau jatuhnya Kria yang merupakan penghuni dari kamar yang berada di atas kamar Kushi. Karena akibat gak sengaja merusak kamarnya sendiri, mengetahui mau jatuhnya Kria, Kushi pun hanya bisa bingung mengetahuinya. Sehabis Kushi bingung, ada sebuah tindakan Kria yang bikin Kushi jadi berupaya menolong Kria. Dan akibat upayanya,
Kushi pun jadinya dapat hadiah alam dari Kria. Lalu selanjutnya, setelah Kushi menolong Kria, Kushi dan Kria pun langsung terlibat interaksi satu sama lain. Selama mereka interaksi, Kria meminta kepada Kushi agar mengizinkan dia tidur bersama dengan Kushi di kamar Kushi ini. Hal itu dikarenakan kondisi kamarnya sekarang sedang meragukan untuk ditiduri. Mendengar permintaan Kria, Kushi sebagai pria yang beradab tentunya langsung berusaha mencegah niat Kria. Namun biarpun Kushi udah berusaha, akan tetapi apa daya, usaha Kushi untungnya gagal untuk mencegah niat Kria. Dan akibat kegagalannya, Kushi pun pastinya gak bisa apa-apa selain pasrah tidur sekamar dengan Unisan ini. Kemudian selama Kushi sekamar dengan Kria, Kushi pun pada awalnya aman-aman aja sekamar dengan Kria. Akan tetapi, sampai suatu ketika, ada beberapa tindakan Kria yang bikin Kushi mulai tidak aman sekamar dengan Kria. Dan karena ketidakamanan itu, Kushi pun jadinya memilih pindah tidur ke kamar Kria. Saat Kushi tidur di kamar Kria, Kushi pun saat ini mendadak kedatangan Shirine yang ternyata berniat mencari keberadaan Kria dan menolong Kushi memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh Kria. Mengetahui niat Shirine, Kushi dalam keadaan mengantuk langsung menerima niat Shirine. Lalu setelah Kushi menerima, tiba-tiba Shirine langsung mematok Kushi serta langsung melakukan upaya yang sayangnya gak dijelaskan itu apa. Singkat waktu, pada keesokan paginya, Kushi dan Kria saat pagi ini dibuat kaget dengan sudah diperbaikinya semua kerusakan yang disebabkan oleh Kria semalam. Kemudian akibat hal tersebut, Kria pun akhirnya langsung beraksi memuji-muji Kushi. Sebab Kria beranggapan kalau Kushi lah yang sudah memperbaiki semua kerusakan tersebut. Lalu sementara dengan Kushi, ternyata hanya bisa bingung mengetahuinya karena akibat memikirkan pertolongan Shirine. Hal itu disebabkan Kushi kenyataannya masih meragukan mengenai kebenaran pertolongan Shirine tersebut. Kemudian sehabis itu, waktu pun terus bergulir sampai suatu ketika saat Kushi lagi ngumpul bareng dengan para Onesan asrama Megami. Ada beberapa pembicaraan antara Kushi dan para Onesan ini yang bikin Kushi jadi harus pergi berbelanja keperluan bahan makanan asrama bersama dengan Athena. Dan karena hal itu, Kushi pun jadinya pergi bersama dengan Athena guna membeli bahan makanan tersebut. Selama mereka pergi, ada terjadi sebuah kejadian tak terduga yang bikin Kushi jadi menolong Athena. Dan berkat kejadian itu, Kushi pun tentunya juga semakin akrab dengan Athena. Sebab akibat pertolongan Kushi, Athena pun akhirnya sekarang juga mulai menjadi pengagum Kushi. Lalu singkat cerita, setelah lumayan lama mereka pergi bersama, Kushi dan Athena akhirnya beres membeli bahan makanan tersebut. Kemudian sehabis itu, hari-hari pun terus berganti, sampai suatu ketika, di saat Kushi lagi melanjutkan kesehariannya di asrama Megami bersama dengan para Onesan. Kushi pun waktu ini dikagetkan dengan sebuah pemberitahuan Minoru mengenai Kushi yang kenyataannya udah bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Sebab dia yang dibantu oleh Frey, faktanya sudah mengurus mengenai kembali sekolahnya Kushi. Mendengar pemberitahuan Minoru, Kushi tentunya langsung senang mendengarnya. Lalu setelah itu, skip saja, Kushi pun akhirnya sekarang udah kembali melanjutkan sekolahnya. Pada saat Kushi melakukannya, Kushi mendadak dapat sambut berupa tendangan dari seorang loli. Yang merupakan teman lamanya Kushi yang namanya ialah Setia. Kemudian sehabis Kushi dapat sambutan dari Setia, Kushi dan Setia pun langsung terlibat interaksi. Selama interaksi, Kushi pun mendapat penjelasan dari Setia mengenai dirinya yang ternyata sangat mengkhawatirkan keadaan Kushi. Sebab tanpa sepengetahuan Kushi, Setia kenyataannya udah lama naksir berat sama Kushi. Lalu selanjutnya, setelah beberapa saat kedua teman lama berbicara, Kushi dan Setia pun akhirnya selesai berbicara. Singkat waktu, pada siang harinya, di saat Kushi lagi berdua dengan Setia di atap sekolah mereka, ada beberapa pembicaraan antara Kushi dan Setia yang bikin Setia jadi tahu mengenai Kushi yang sekarang tinggal di asrama Megami. Dan akibat tahu hal itu, Kushi pun jadinya gak punya pilihan lain selain menjelaskan semuanya mengenai penyebab dia bisa sampai tinggal di asrama Megami. Kemudian setelah Kushi menyampaikan penjelasannya, Setia pun mengagetkannya malah langsung berencana ikut Kushi ke asrama Megami. Dan karena niatnya, Setia pada waktu pulang sekolah tentunya langsung ikut dengan Kushi ke asrama Megami guna memeriksa tempat tinggal baru Kushi itu. Selama Setia ikut Kushi,
Setia pun ternyata malah banyak disuguhkan berbagai adegan yang bikin Setia jadi mengkhawatirkan Koshi ditinggal di asrama ini. Lalu karena rasa khawatirnya, Setia pun akhirnya memilih menginap di asrama Megami. Di saat Setia menginap, Setia pada waktu menginap ini pun malah kembali disuguhkan dengan adegan kesalahpahaman yang tidak sengaja dilakukan oleh Koshi dan Kria. Dan karena kesalahpahaman ini, Setia yang dibantu oleh Athena jadinya langsung bergerak menginterogasi Koshi dan Kria. Selama interogasi terjadi, ada terjadi beberapa pembicaraan antara Koshi dan ketiga perempuan ini, yang bikin Setia jadi jengkel dengan Athena dan Kria karena akibat berpikiran kalau Athena dan Kria berencana merebut Koshi darinya. Kemudian sebab anggapannya, Setia jadinya langsung menjauhi Athena dan Kria. Mengetahui tindakan Setia, Koshi hanya bisa bingung mengetahuinya. Sedangkan dengan Athena dan Kria langsung merasa bersalah dengan Setia. Singkat waktu, sampai suatu malam, saat Koshi lagi enjoy ngumpul bareng dengan para onesannya, Koshi dan para onesan lainnya pada waktu ini dapat penjelasan dari Athena mengenai dirinya, yang faktanya berencana mengajak Koshi, Setia, dan semua penghuni kamar Megami untuk pergi liburan musim panas bersama dengan dirinya. Mendengar rencana Athena, Koshi, Frey, Minoru, Kria setuju saja dengan rencana Athena. Sementara dengan Shirine, ternyata masih belum setuju dengan rencana Athena. Mengetahui tindakan Shirine, Koshi dan lainnya pastinya hanya bisa bingung mengetahuinya. Di saat mereka lagi kebingungan, Minoru meminta kepada Koshi agar Koshi mencari tahu penyebab Shirine masih belum setuju. Mendengar permintaan Shirine, Koshi pun gak bisa apa-apa selain terima saja permintaan Minoru. Kemudian karena Koshi menerima, maka Koshi tentunya langsung gas berupaya mencari penyebab belum setujunya Shirine. Selama Koshi mencari tahu, ada beberapa percakapan antara Koshi dan Shirine yang membuat Koshi jadi tahu mengenai Shirine yang merupakan pelaku yang memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh Kria dulu. Lalu selain Koshi tahu hal itu, Koshi pun akhirnya juga tahu mengenai penyebab Shirine masih belum setuju. Dan ternyata penyebabnya ialah Shirine kenyataannya tidak nyaman pergi ke tempat lain selain asramanya dan universitasnya. Kemudian sehabis Koshi tahu hal itu mengenai penyebab belum setujunya Shirine, Koshi pun langsung memilih diskusi bareng dengan para onesan yang lain mengenai cara menghilangkan ketidaknyamanan Shirine. Skip saja. Setelah cukup lama mereka diskusi, mereka pun akhirnya sepakat mencarikan sesuatu yang berhubungan dengan bulan untuk dikasih ke Shirine. Sebab Shirine, menurut Koshi, kenyataannya sangat menyukai bulan. Lalu singkat waktu, pada keesokan paginya, di saat Koshi lagi melanjutkan keseharian sekolahnya, Koshi pun pada pagi ini memilih mengajak Setia agar ikut dalam liburan dia dan para onesannya. Mengetahui ajakan Koshi, Setia tanpa banyak pikir langsung gas menerima ajakan Koshi. Kemudian berikutnya, pada sore harinya, di waktu Koshi lagi kumpul dengan Shirine, Kria, Frey, dan Minoru, mereka waktu ini mendadak kedatangan Athena yang ternyata membawakan dan memberikan sebuah payung yang bagian dalamnya bertema bulan kepada Shirine, dengan maksud agar Shirine bisa selalu merasa nyaman pergi ke tempat lain. Dan berkat pemberian Athena, Shirine pun jadinya setuju ikut liburan bersama dengan Koshi dan yang lainnya. Lalu setelah itu, waktu pun terus berganti. Dan sekarang, Koshi dan keenam haramnya saat ini lagi menikmati liburan mereka. Selama mereka liburan, Koshi dan para haramnya ternyata harus menginap di sebuah hotel yang cukup ngeri. Kemudian pada saat mereka menginap di hotel tersebut, ada terjadi sebuah kejadian yang terduga yang bikin Koshi jadi mulai ada rasa sama Athena. Dan karena perasaannya, Koshi pun jadinya juga mulai sering memikirkan Athena. Lalu singkat cerita, setelah cukup lama Koshi dan para haramnya menginap di hotel yang ngeri, mereka pun akhirnya melanjutkan liburan mereka ke tempat yang paling banyak menyuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan, yang dimana tempat ini apalagi kalau bukan pantai. Pada waktu mereka liburan di pantai, ada sebuah hal yang membuat Koshi jadi tahu mengenai Athena, yang kenyataannya hanya menganggap dia sebagai adiknya saja. Dan akibat tahu hal itu, perasaan Koshi kepada Athena pun jadinya juga mulai berkurang. Lalu selain perasaan Koshi yang berkurang, liburan ke pantai ini ternyata juga memperbaiki hubungan Setia dan Kria dan Athena yang sebelumnya merenggang. Dan karena perbaikan tersebut, maka Setia jadinya juga semakin dekat dengan Kria dan Athena. Kemudian beberapa hari kemudian, dan akhirnya
Koshi dan haremnya saat ini udah kembali melanjutkan keseharian mereka seperti sebelumnya. Lalu berikutnya, meskipun Koshi sekarang udah kembali melanjutkan kesehariannya, akan tetapi hal tersebut bukan berarti bikin Koshi melupakan perasaan dia kepada Athena. Sebab Koshi sampai sekarang, faktanya masih saja kebingungan serta kepikiran sama Athena. Kemudian karena Koshi terus saja kebingungan, Prei pun akhirnya memilih berusaha membantu Koshi, membereskan kebingungan Koshi. Dan berkat usahanya, Prei pun akhirnya sukses membereskan kebingungan Koshi, serta membuat Koshi jadi lebih profesional dalam mengendalikan perasaannya kepada Athena. Lalu setelah itu, beberapa minggu pun berlalu. Sampai suatu pagi, di waktu Koshi lagi menjalankan kegiatannya di asrama Megami, Koshi pun pada pagi ini mendadak dibuat kaget dengan teriakan Minoru dan Prei yang memanggil Koshi dan yang lainnya. Mendengar teriakan kedua wanisan itu, Koshi dan yang lainnya langsung bergerak mendatangi Minoru dan Prei. Sehabis mereka mendatangi Minoru dan Prei pun langsung berkata kepada Koshi dan yang lainnya mengenai asrama Megami yang sekarang memiliki sebuah kotatsu atau meja penghangat untuk digunakan para penghuni asrama Megami. Mendengar perkataan Minoru dan Prei, Koshi dan lainnya tentunya senang mendengarnya. Kemudian setelah mereka senang, Koshi dan para onesannya tanpa banyak bacot langsung gas menggunakan kotatsu tersebut. Pada saat Koshi dan para haramnya menggunakan kotatsu, Koshi dan para onesannya ternyata sangat menikmati waktu ngumpul bareng mereka di kotatsu. Lewati saja, setelah lumayan lama Koshi dan para haramnya memakai kotatsu, mereka pun akhirnya selesai menggunakan kotatsu. Lalu berikutnya, pada keesokan harinya, Koshi pun pada pagi hari ini memilih membersihkan kamar para onesannya bersama dengan Athena. Hal itu disebabkan Athena kenyataannya sangat ingin membantu Koshi menyelesaikan pekerjaan Koshi. Selain itu, penyebab lainnya ialah Athena tanpa sepengetahuan Koshi ternyata juga berkeinginan menarik perhatian Koshi atau bahasa ekstremnya, yaitu caper. Hal itu dikarenakan Athena sekarang kelihatannya juga mulai mempunyai rasa suka kepada Koshi. Kemudian pada saat Koshi dan Athena melakukan pembersihan, mereka pun untungnya juga dapat bantuan dari Sotea yang tanpa peringatan mendadak datang ke asrama Megami. Dan berkat kedatangan Sotea, maka pembersihan yang dilakukan oleh Koshi dan Athena pastinya juga makin terbantu. Lalu selain kedatangan Sotea membantu, kedatangan Sotea ternyata juga bikin Athena juga mulai gagal caper sama Koshi. Sebab Koshi faktanya lebih perhatian kepada Sotea dibandingkan dengan Athena. Skip saja, setelah lumayan lama Koshi, Athena, dan Sotea melakukan pembersihan. Kelakuan ketiga orang ini pun akhirnya ditutup dengan murkanya Sotea kepada Koshi yang saat ini dianggapnya lagi mojok sama Athena dan para onesan lainnya. Kemudian habis itu, hari-hari pun terus berganti. Dan sekarang, Koshi pun saat ini lagi berbelanja bahan makanan asramanya Megami bersama dengan Kria. Di saat mereka berbelanja, Kria saat ini dikagetkan dengan kondisi Koshi yang tanpa peringatan langsung pingsan sendiri. Mengetahui pingsannya Koshi, Kria pun langsung beraksi membawa Koshi kembali ke asrama Megami dengan tujuan agar Koshi bisa beristirahat di asrama Megami, plus dengan maksud agar kesehatan Koshi bisa cepat pulih. Kemudian selama Koshi beristirahat di asrama Megami, Koshi pun ternyata mendapat banyak perhatian dari para haram-haramnya. Hal itu dikarenakan para onesannya kenyataannya berniat bikin Koshi agar cepat sembuh dari penyakitnya. Lalu selain Koshi dapat perhatian dari para onesannya, Koshi ternyata juga dapat perhatian dari Sotea-chan yang tanpa pikir panjang langsung datang ke asrama Megami karena akibat dikasih tahu oleh para onesan asrama Megami mengenai kondisi Koshi. Kemudian selanjutnya, biarpun Koshi udah dapat perhatian dari banyak cewek, akan tetapi perhatian mereka sehingga tidak begitu membantu Koshi. Sebab kondisi Koshi pada senja harinya faktanya malah semakin parah. Dan akibat parahnya kondisi Koshi, Athena pun akhirnya memilih terus berada di sisi Koshi dengan maksud agar dia bisa selalu memantau serta merawat keadaan Koshi. Sementara dengan para onesan lainnya, ternyata nggak bisa apa-apa selain membiarkan Athena melanjutkan pilihannya. Begitu halnya juga dengan Sotea, karena Sotea ujung-ujungnya juga gak bisa apa-apa selain pulang ke rumahnya. Lalu berikutnya, setelah sangat lama Athena menjalankan pilihannya, kelakuan Athena ini pun akhirnya diakhiri dengan sembuhnya Koshi yang untungnya berhasil sembuh pada esok harinya.
Kemudian sehabis Kusi sembuh, Kusi dan Athena pun langsung melakukan persiapan untuk pergi jalan-jalan bersama dengan para warisan lainnya. Selama persiapan, Kusi dapat hadiah dari Athena berupa sepasang kaos tangan yang sangat eksklusif. Sebab sepasang kaos tangan ini faktanya juga merupakan buatan Athena sendiri. Skip cerita. Setelah cukup lama Kusi dan para warisan yang melakukan persiapan, mereka pun akhirnya selesai melakukan hal tersebut. Sehabis mereka selesai melakukan hal itu, tiba-tiba tanpa peringatan, Kusi dan lainnya mendadak dibuat kaget dengan kedatangan Setia, yang ternyata berniat mengecek keadaan Kusi. Kemudian berkat kedatangan Setia, maka Setia jadinya juga ikut jalan-jalan bersama dengan Kusi dan para haremnya. Selain itu, berkat hal itu juga, maka semuanya akhirnya juga diakhiri dengan ending yang bahagia dan ceritanya pun selesai.